fenomena pacaran itu sudah menjadi budaya bagi remaja terutama ya. Saya pacaran tapi kan saya nggak ngapa-ngapain, berarti nggak apa-apa. Rasa tresno mergo kulino. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Dakwah, selamat datang di podcast Rasan Ramadan Santai. Saya Cindy Cantika dan saya akan membersamai Sobat Dakwah dalam menghabiskan waktu santai di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih ya dan relevan tentunya dengan kehidupan remaja. Nah, jadi tema pada hari ini yaitu pacaran versus ta'aruf. Oke, di sini sudah hadir narasumber kita yang sangat spesial nih ya, yaitu beliau Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Nawawi M. Hum. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada sore hari ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, masih puasa dan tetap ceria. Alhamdulillah. Ya walaupun lagi puasa harus tetap semangat ya, Pak ya. Betul Mbak Cindy, Iya. kita jangan mentang-mentang puasa kemudian kok jadi Lemes, kayak lemes. Nah, males tapi tetap gitu ya. semangat dan tetap ceria. Ceria, iya. Oh ya Bapak, hari ini kita punya topik yang sangat menarik nih Pak dan relevan dengan remaja, yaitu terkait pacaran versus ta'aruf. Iya. Pacaran versus ta'aruf. Ta'aruf. Ya, mungkin Sobat Dakwah di sini nggak asing ya dengan kata pacaran dan ta'aruf. Nah, mungkin supaya lebih jelasnya lagi, apa sih itu pacaran gitu? Apa sih itu ta'aruf? Nah, jadi menurut Bapak itu perbedaan antara pacaran dan ta'aruf itu seperti apa, Bapak? Baik, terima kasih Mbak Cindy. Tema ini sangat menarik bagi dunia remaja sebenarnya ya, memang, dan ini juga untuk diketahui oleh para remaja pada umumnya yang pacaran yang seperti apa, yang tangaruf itu seperti apa. Nah, baik. Jadi di sini istilah pacaran itu sebenarnya kan istilah yang dimunculkan ketika ya masa-masa modern ini aja ya. Jadi istilah pacaran sebenarnya istilah yang belum lama muncul, Iya. yaitu pacaran itu ya saling mengenal, saling senang, ya, Iya. saling perhatian antara laki-laki dan Dan perempuan yang saling tertarik, ya, sehingga kemudian karena keduanya itu saling senang, saling mencintai, kemudian ada kesepakatan untuk misalkan untuk jalan bersama, untuk nanti apa namanya kesepakatan misalkan ada kedekatan hati itu ya, sehingga saling untuk tempat curhat di antara kedua pasangan itu. Nah, di sini fenomena pacaran itu sudah menjadi budaya bagi remaja terutama ya, bahwa yang namanya pacaran itu ya apa nanti bersama, misalkan pergi bersama, kemudian nanti ber apa kemana-mana bersama dan sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah fenomena yang memang dijalani oleh remaja pada umumnya. Nah, berbeda dengan ta'aruf ya. Kalau ta'aruf memang kedua istilah ta'aruf dan pacaran ini merupakan dua hal yang berbeda. Kalau ta'aruf itu adalah eh, proses saling mengenal antara laki-laki dan perempuan, tapi dalam hal ini adalah merupakan proses menuju pernikahan. Nah,
Sedangkan untuk pacaran ini tidak menuju tidak ada istilah misalkan menuju pada pernikahan, tapi saling senang, saling senang, saling apa berdekatan ya secara emosional, kemudian di antara keduanya itu ada kesepakatan-kesepakatan yang dijalin bersama. Tetapi dalam ta'aruf ini lebih kepada proses menuju kepada pernikahan. Sehingga ada kejelasan. Iya, betul. Itu. Nah, niat yang baik dalam ta'aruf itu adalah ya dengan niat yang benar bahwa niat akan sampai ke proses pernikahan untuk menuju ke pernikahan. Nah, Seperti itu. oke, baik Bapak. Jadi pacaran itu mungkin hanya untuk bersenang-senang ya Pak ya. Apa istilah singkatnya gitu, untuk bersenang-senang karena perempuan dan laki-laki saling suka gitu. Dan mungkin ada juga yang untuk menuju ke pernikahan tapi mungkin ya dengan proses pacaran ya sulit gitu ya Pak. Dan kalau ta'aruf berarti pasti ke jenjang pernikahan gitu ya Pak ya. Ya, betul. Jadi di sini kalau pacaran itu apa namanya? Jadi di antara keduanya itu biasanya ya ada yang menuju ke proses pernikahan, tapi kan biasanya cukup lama dan Iya. waktunya tidak jelas. Ya. Tapi kalau ta'aruf ini waktunya biasanya lebih jelas, artinya bahwa proses pengenalan ya, Iya. proses pengenalan kepada menuju ke proses pernikahan itu tidak lama. Dan di dalam proses ta'aruf itu juga ada kepastian kapan waktu akan menikah. Ya. Sementara untuk proses pacaran ya itu nggak ada waktu batasan biasanya ya, nggak ada batasan waktunya Ya. di sini. Tapi kadang-kadang ya salah kaprah juga ya mengatasnamakan pacaran dengan ta'aruf, maksudnya untuk saling mengenal antara yang satu dengan yang lain, tetapi dalam hal ini kadang melanggar syariat-syariat Islam. Artinya dalam pacaran itu misalkan ya sering berdua-duaan, Iya, betul. kemana saja berdua ya. Sementara kalau di ta'aruf itu tidak tidak mengenalkan, tidak membolehkan di antara laki-laki dan perempuan itu yang belum jadi suami istri itu tidak diperkenankan untuk berdua-duaan, pergi bersama misalkan ya, apalagi berduaan di tempat yang sepi itu dilarang. Artinya kalau ta'aruf ini lebih kepada proses yang syar'i ya, menurut ajaran Islam itu seperti apa? Itu proses yang syar'i. Jadi ada batasan-batasan tertentu ya di dalam ta'aruf itu, walaupun misalkan apa namanya berdua, misalkan pergi berdua, tapi juga waktunya dibatasi, misalkan seperti itu. Sehingga di sini kalau ta'aruf itu lebih mendekati pada proses-proses yang syar'i menurut ajaran Islam. Tapi kalau pacaran saya pikir malah justru lebih banyak melanggar. Iya, banyak mudorotnya ya Pak. Syar'i. Iya, betul. Ya kan remaja pada zaman sekarang ya umumnya gitu ya Pak pada berpacaran ya Pak ya. Iya. Nah, itu apakah ada faktor dari kepribadian atau dari lingkungan gitu sehingga mereka itu memilih untuk berpacaran gitu kan, padahal mereka udah tahu bahwa pacaran kan itu dilarang oleh
agama gitu. Mereka juga tahu Allah kan berfirman di surat Al-Isra ya Pak, Ya, ayat 32, la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, seperti itu kan. betul sekali. Berarti itu apakah ada faktor kepribadian atau lingkungan gitu yang membuat mereka memilih berpacaran? Oke. Ya, jadi perilaku pacaran yang dilakukan oleh para remaja sekarang Ya. bisa saja memang di sini karena sudah terbentuk sebuah budaya. Ya, Iya. sudah terbentuk sebuah budaya, yaitu budaya antara laki-laki dan perempuan itu seakan-akan sudah tidak ada batas. Sudah apa namanya ya untuk saling mengenal, apalagi kalau yang memang sudah menjadi pacarnya itu sudah seakan-akan ya ini yang akan mendampingi saya, akan selalu bersama saya sehingga kemana-mana ya bareng. Nah, di sini yang sebenarnya budaya ini yang perlu dirubah, artinya bahwa kita kembali kepada konsep Islam. Kita sebagai remaja Muslim, tentunya kita juga perlu mengingat kembali bagaimana aturan pergaulan Betul. antara laki-laki dan perempuan, terutama di sini ya di usia-usia remaja. Mungkin perlu diingatkan kembali untuk kembali ke konsep Iya. Islam sehingga dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu tetap bisa terjaga ya, walaupun apa namanya ya ada pergaulan-pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi budaya yang menjadi pergaulan bebas katakanlah gitu ya. Nah, kita sebagai seorang remaja Muslim ya, coba kita kembali ke hitoh ajaran Islam dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu, sehingga ada batas-batas ya, ada batas-batas yang memang perlu dijaga, perlu dilakukan ya, perlu dijaga antara laki-laki dan perempuan. Iya. Gitu, Mbak Cindy. Nggih, berarti tapi kan Pak, remaja zaman sekarang tuh ada anak muda nih yang bilang, saya pacaran tapi kan saya nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak cuma jalan doang, cuma makan bareng gitu. Apakah menurut Bapak itu ada pacaran Islami gitu yang nggak ngapa-ngapain, itu termasuk gimana gitu Pak? Soalnya banyak teman saya yang bilang gitu, saya saya pacaran tapi kan saya nggak ngapa-ngapain, berarti nggak apa-apa gitu. Padahal kan udah tahu bahwa pacaran itu nggak boleh seperti itu. Iya, iya, iya. Itu gimana Bapak? Baik. Ya, itu apa? Untuk melegitimasi pacaran apa ya? Artinya apa? Ada konsep pacaran yang Islami Iya. gitu ya. Ya. Jadi di sini yang perlu diingat saya pikir tadi wala taqrabus zina gitu ya. Nah, Wala taqrabus zina. Artinya bahwa di sini ya antara laki-laki dan perempuan itu iya. yang memiliki kekuatan positif dan negatif ya, yang saling tarik menarik Iya. gitu kan ya. Ya, jadi untuk menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu memang ya harus benar-benar dijaga dari pribadi masing-masing ya. Dari pribadi masing-masing. Jadi ya kalau misalkan mengatakan pacaran saya tidak ngapa-ngapain, tapi kalau itu selalu berdua ya, misalkan kemana-mana berdua, itu kan sebenarnya ya sudah tidak Islami lagi sebenarnya ya. Iya. Kalau memang misalkan mau mengatakan pacaran yang Islami ya konsep ta'aruf itu sebenarnya,
Kalau menurut saya seperti itu, Iya, Mbak. betul. Ta'aruf ya berarti Pak, untuk pacaran Islami itu ta'aruf berarti ya Pak ya. Iya. Terus Pak, saya pernah baca nih Pak di media sosial, ada satu kasus itu mereka menikah dari hasil ta'aruf. Ya. Mungkin saat prosesi ta'aruf itu komunikasinya baik, terus komunikasinya lancar gitu antara laki-laki sama perempuannya saat proses ta'aruf gitu Pak. Iya. Tapi setelah menikah ternyata si laki-laki ini malah pelaku KDRT Bapak. Berarti kan itu ada celah kan Pak untuk apa itu pura-pura baik atau gimana saat prosesi ta'aruf itu. Nah, yang ditakutkan sama perempuan tuh seperti itu Pak, kalau eh, proses ta'aruf kan sebentar gitu. Ya kan Pak. Nah, menurut Bapak apakah ada cara gimana supaya ta'aruf itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan kita seperti itu Bapak? Oke. Ya. Jadi dalam proses ta'aruf itu memang diharapkan saling jujur. Ya. Saling jujur, saling terbuka, karena ta'aruf ini adalah masa-masa persiapan untuk menuju kepada pintu pernikahan, sehingga antara kedua pasangan itu diharapkan saling terbuka, saling jujur. Misalkan kesenangannya apa, yang tidak disenangi apa, kemudian karakternya seperti apa, ya itu akan lebih baik diungkapkan secara jujur, secara terbuka kepada pasangannya, sehingga benar-benar di situ akan bisa terlihat ya, aslinya gitu ya, akan terlihat aslinya ya. Nah, di dalam proses ta'aruf itu kan proses saling mengenal. Ketika misalkan kok saling terbuka ya, dan ada yang misalkan tidak setuju ataupun tidak menyenangkan, ya diharapkan pada saat itu ada kesepakatan untuk saling memperbaiki, untuk saling nanti apa ya, menyesuaikan kalau memang memiliki sifat-sifat yang kurang baik, misalkan ya diusahakan untuk dirubah nantinya, karena pada dasarnya ta'aruf itu adalah untuk menjalin rasa cinta setelah akad nikah. Setelah akad nikah. Jadi seperti orang-orang dulu itu kan ya, itu kan melalui perjodohan, dijodohkan oleh orang tuanya. Ya, sebelumnya tidak saling tahu, tidak saling mengenal. Nah, mengenalnya setelah akad nikah, kemudian mereka saling menyesuaikan, saling beradaptasi. Nah, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayangnya setelah terjadi pernikahan itu. Berjalan gitu ya Pak ya. Setelah berjalan. Jadi cintanya benar-benar cinta yang baru dikenal, dan proses saling adaptasi itu yang apa nantinya dikatakan bahwa rasa tresno mergo kulino. Baik. Jadi kalau ta'aruf itu kan nggak boleh dalam prosesi ta'aruf, saya kan sebenarnya belum tahu gitu ya Pak. Untuk prosesi ta'aruf itu seperti apa Bapak? Langkah awalnya gitu. Karena kan ta'aruf tidak boleh berkomunikasi berdekatan gitu ya Pak, atau gimana? Ya, kalau yang saya tahu, kalau proses ta'aruf itu biasanya ada perantara kan ya, ada perantaranya. Jadi misalkan si A dan si B ini akan dijodohkan, akan dikenalkan. Kemudian dari pihak laki-lakinya ini serius untuk ingin mengenal. Nah, biasanya ada forum tertentu ya, forum tertentu untuk mengenalkan
keduanya. Iya. Nah, kalau yang biasanya menggunakan tutup wajah, ya, Iya. misalkan ya, Iya. itu juga ada waktunya. Misalkan ketika pertama kali untuk mengenal wajah dari perempuan itu, ya, yang perempuan misalkan di dalam kamar, kemudian dibuka tutup wajahnya, kemudian lelakinya itu melihat dari jarak yang agak jauh. Seperti itu. Jadi tidak secara langsung Iya. gitu. Itu biasanya seperti itu. Baik. Nah, dari proses itu kemudian kalau misalkan oke, cocok Cocok. ya, berlanjut dan dibangun komunikasi. Ya, dibangun komunikasi antara keduanya dan juga antara kedua keluarganya. Iya. Ya, maka ketika dibangun komunikasi itu berjalan dengan lancar, ya, maka terjadi sebuah kesepakatan Iya. di antara kedua calon eh, mempelai ataupun calon yang akan menikah Iya. itu dan juga kedua keluarganya itu. Nah, yang kemudian dilanjut setelah tangaruf itu dengan istilah idbah, ya, Oh iya. atau tunangan. Oh, tunangan ya. Iya, tunangan. Untuk mengikat eh, pihak perempuan itu dengan apa namanya, misalkan tanda memberikan cincin ataupun apalah yang Iya. itu sebagai tanda pengikat bahwa eh, hubungan antara kedua orang yang berlain jenis ini, antara laki-laki dan perempuan itu adalah sungguh-sungguh Iya. dan serius akan menuju kepada pintu pernikahan. Nah, setelah itbah itu maka nanti akan ditentukan misalkan hari pernikahan. Itu seperti Setelah itu, itu Pak. baru nikah gitu ya, Pak. Iya, ada Masya Allah sekali ya, Pak. ada Kesepakatan. kesepakatan di antara kedua keluarga itu kapan waktu nikahnya, maka kemudian Ya. diresmikan di akad nikah. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, Pak. Oke, Ini sebagai remaja kan sedang menggebu-gebunya eh, asmara gitu ya, Pak ya. Karena kan sebagai em, manusia yang normal kan menyukai lawan jenis gitu ya, Pak. betul. Nah, untuk agar bisa mengontrol perasaan itu apakah ada tips, Pak, supaya tidak pacaran gitu? Baik, ya, tips untuk menjaga perasaan. Saya pikir di sini kan di dalam Islam juga ada resepnya, Mbak ya. Ya. Misalkan kita disuruh untuk menundukkan pandangan, Iya. kemudian untuk berpuasa, Betul ya. sekali. Nah, ini dalam rangka untuk mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan perasaan kita, karena dengan berpuasa, insya Allah kita akan terjaga baik dari sisi perkataan, pikiran, ataupun perbuatan. Maka dalam Islam itu kan dianjurkan kepada para pemuda yang belum menikah, ya, itu untuk rajin berpuasa Iya, betul. dan juga untuk menundukkan pandangan kita kepada lawan jenis, ya, misalkan untuk mengontrol ya Iya, perasaan kita, ya, untuk mengontrol perasaan perasaan kita. kita. Iya. Mungkin seperti itu, Mbak, ya. Baik, Bapak, terima kasih atas wawasannya.
luar biasa menarik sekali Bapak. Sangat relate juga ya dengan remaja zaman sekarang gitu ini pembahasannya. Iya. Eh, Mungkin sudah cukup lama Bapak. Terima kasih atas waktunya. Semoga ibadah puasanya lancar. Amin. Amin. Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan bisa berbincang-bincang lagi ya Pak buat membahas pembahasan yang lain. Boleh, boleh, boleh. Siap, insya Iya. Allah. Baik, terima kasih buat Sobat Dakwah semua yang sudah menonton podcast kali ini. Ya, pesan dari saya, hati-hati menjaga hati, karena hati yang tidak berhati-hati akan disakiti oleh hati yang tidak berhati-hati. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Fakultas Dakwah Win Seizu. Saya Sini Cantika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.